Tim gabungan dari TNI Polri dan SAR terus menyisir dan menelusuri keberadaan sejumlah korban longsor di sepanjang jalur puing rumah dan sungai yang ada di Desa Pasir Langu. Pencarian difokuskan di bantaran sungai setelah tidak ada titik terang pencarian korban di posisi terakhir korban dilaporkan. Area pencarian juga diperluas dengan bantuan pemetaan udara menggunakan drone. Anjing pelacak juga turut diterjunkan untuk membantu pencarian para korban. Kendala yang dihadapi tim SAR saat ini adalah cuaca di lokasi yang cepat berubah. Daerah longsor terhitung sepanjang lebih kurang 2 km dari mahkota longsor hingga lidah longsor. Dari operasi SAR hari pertama kemarin, terdapat 12 kantung jenazah yang telah diserahkan ke tim DVI untuk diidentifikasi. Dari jumlah itu, 6 jenazah diantaranya sudah diserahkan kepada keluarga. Kemudian dari hasil operasi hari pertama, saya sampaikan telah diserahkan kepada DVI sejumlah 12 body pack. Jadi kantong yang kita serahkan. Kemudian dari DVI yang sudah mengidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga, totalnya ada 6 jenazah. Jadi kita akan mengatakan jenazah pada saat sudah teridentifikasi yang telah diserahkan kepada keluarga. Pencarian korban dilakukan hari ini, tim SAR gabungan mendadak menghentikan proses pencarian dan pertolongan saat longsor kembali terjadi. Saat itu, upaya pencarian dan pertolongan yang masuk hari kedua baru berjalan 3 jam. Tim SAR berhasil menemukan satu lagi jenazah korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Masih terkait longsor, tim SAR gabungan kembali menemukan korban longsor di Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat. Ya pemirsa, 2 korban ditemukan di bawah timbunan material longsoran dalam keadaan meninggal dunia. 1 korban merupakan anak laki-laki dengan perkiraan usia sekitar 10 tahun dan 1 lagi seorang laki-laki dewasa. Kedua korban ditemukan 1 jam setelah operasi SAR hari kedua. Diduga kedua korban pasangan ayah dan anak. Korban dibawa ke posko DVI Puskesmas Pasir Langu untuk proses identifikasi. Berdasarkan data sementara, ada 11 orang meninggal dunia dan 79 orang masih dalam pencarian. Kita ajak pemirsa untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini di sana bersama dengan rekan Virgi Dainas. Selamat pagi, Virgi. Apa update terbaru pada hari ini dan apakah proses pencarian juga masih akan terus dilakukan dan bagaimana kondisi cuaca di sana? Ya, selamat pagi Mala, Reza, dan juga pemirsa. Saat ini kami langsung berada di lokasi tempat terjadinya bencana di Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya longsor ini melanda desa ini pada Sabtu dini hari pada saat jam istirahat warga. Tidak ada alarm, tidak ada tanda-tanda akan terjadinya longsor, hanya terjadi hujan lebat dan deras disertai dengan angin semalaman sejak hari Jumat. Dan kita bisa lihat langsung di belakang saya saat ini memang proses pencarian baru akan dimulai karena memang tadi tim gabungan dari TNI Polri, lalu juga ada relawan, BNPB, lalu juga ada BPBD dan lain sebagainya ini melakukan apel pagi untuk langsung memetakan mapping mana yang akan dilakukan pencarian terlebih dahulu karena memang jarak longsor ini lumayan sangat panjang dan juga jauh dan juga memang tadi sempat dibantu dengan drone pastinya dan juga via udara dan juga darat. Dan juga kalau misalnya kita lihat memang alat berat juga belum dimasukkan ke lokasi karena memang akan menunggu proses nanti setelah briefing benar-benar selesai. Dan juga untuk jumlah korban sendiri ini dari hari Sabtu yang meninggal dinyatakan 8, lalu hari Minggu dinyatakan meninggal 11, dan per hari ini dinyatakan meninggal 24 orang. Kemarin ini berhasil diangkat 19 kantong dan berhasil diidentifikasi sekitar 13 jenazah, yang berarti ini ada penambahan dan juga ada pengurangan untuk korban yang hilang. Korban hilang dari 82 orang sekarang menyisakan 66 orang yang masih dinyatakan hilang. Tidak hanya itu juga tadi anjing pelacak K9 juga sudah akan dikerahkan, mereka sudah bersiap tadi untuk melakukan pencarian dan juga beberapa relawan juga terus bertambah, tidak hanya dari
Pemda juga Pemprov, tapi juga ormas-ormas keagamaan dan ormas kemanusiaan juga ikut nanti membantu melakukan pencarian untuk para korban. Dan sejauh ini di posko pengungsian sendiri juga sudah menampung ratusan lebih warga di desa ini. Mereka masih menanti apakah ada korban atau sanak saudara yang hilang ini segera ditemukan. Nah, jika Anda lihat di layar kaca Anda sekarang, ini merupakan dulunya adalah rumah atau perumahan. Ada sekitar 30 lebih rumah yang hilang rata dengan tanah. Dan ini sebenarnya termasuk cukup sulit medannya karena tidak hanya cuaca dingin yang harus dihadapi oleh tim gabungan, tapi juga hujan dan cuaca ekstrim yang kadang masih datang seperti hujan lebat disertai dengan angin. Dan jika Anda lihat sekarang, tumpukan tanah yang sudah mengeras ini dulunya adalah rumah-rumah warga yang sekarang bahkan sudah tidak terlihat sama sekali struktur bangunan. Dan ini sebenarnya sangat sulit karena kemarin Basarnas mengatakan jika struktur bangunan yang roboh biasanya akan lebih mudah jika diangkat menggunakan alat berat. Namun jika sudah berubah menjadi tanah yang keras, ini akan sedikit mengalami waktu yang cukup panjang karena memang alat berat yang dikerahkan juga harus banyak serta penggalian yang harus masif dan juga keras dilakukan. Dan hingga sampai saat ini kami nanti masih akan terus menanti apakah hari ini ada beberapa kantong yang mungkin akan berhasil diangkat dan juga beberapa kantong yang kemarin belum berhasil diidentifikasi. Apakah hari ini sudah berhasil diidentifikasi? Sekian, kembali ke studio Mala dan juga Reza. Baik, terima kasih laporan Virgi Dainas langsung dari Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Kita berharap cuaca hari ini mendukung untuk upaya pencarian dan evakuasi para korban. Selamat bertugas kembali Virgi, jaga kesehatan. Dan pemirsa, tanah longsor yang terjadi di kaki Gunung Barangrang ini menimbun pemukiman warga di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kesaksian korban selamat menyebutkan sebelum longsor terjadi terdengar ada gemuruh yang cukup kencang. Musibah tanah longsor melanda 2 wilayah RW di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu dini hari 24 Januari 2026. Sejumlah rumah warga tertimbun material tanah longsor yang berasal dari tebing di sekitar permukiman. Longsor dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut selama 2 hari terakhir dengan disertai angin kencang. Korban yang selamat dari musibah longsor hanya bisa menatap nanar kondisi rumah yang hancur terdampak longsor. Salah satu korban selamat, Ahmad Rohimat, menyebutkan sebelum longsor terjadi terdengar gemuruh cukup kencang. Saat itu Ahmad langsung bergegas keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Kedengarannya gimana, Kang? Ya, Ada gemuruh. gemuruh. Ya. Lah Kang sendiri rumah hancur nih, Kang. Ya hancur itu sana saya oke kerendam. Tapi Akang nggak ada keluarga, nggak ada ini kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Keluarga mah. Alhamdulillah. Semuanya selamat. Alhamdulillah. Kang tinggal di sini? Mengantisipasi longsor susulan, warga yang terdampak pun mengungsi ke tempat yang lebih aman. Musibah tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat menelan 8 korban jiwa dan berdampak pada ratusan warga lainnya. Sementara 80 orang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan.